Halo Semutan PPR Gianyar, ketemu lagi dengan saya Yoga di acara mengenal lebih dekat PPR Gianyar. Nah, pada hari ini kita akan bincang-bincang nih dengan direktur kita di PPR Gianyar itu Pak Made Sarwo. Kita hari ini tuh akan membahas tentang kiat-kiat manajemen organisasi nih. Berhubung ternyata direktur kita Pak Made Sarwo itu selain juga menjabat jadi salah satu pimpinan di PPR Gianyar, beliau juga menjabat sebagai ketua di DPK Perbarin Gianyar, di ketua Persemontonan, dan juga yang baru ini itu menjabat sebagai Desa Adat Sukawati. Nah, itu kan cukup banyak sekali tuh menjabat sebagai pimpinan di organisasi. Nah, kita ingin tahu nih gimana sih manajemen organisasinya dan kiat-kiatnya, bagaimana cara mengatur untuk manajemen organisasi tersebut. Nah, maka dari itu biar nggak nunggu lama, yuk kita ketemu dengan Pak Madenya. Halo, selamat pagi Pak Made. Pagi Pak Yoga. Oke, sehat kabar hari ini Pak ya? Luar biasa, sehat, harus sehat nih, Pak ya. Made. Nah, mungkin kalau kita lebih nyaman ngobrol-ngobrol Pak, bisa kita buka masker dulu Pak ya? Boleh. Pak Made, kabar hari ini sehat Pak ya? Sehat, luar biasa. Nah, bisa kasih sedikit tips nggak Pak biar menjaga kebugaran sehat nih di saat pandemi kayak sekarang tuh, apa sih tips and triknya Pak Made itu? Kalau tips kesehatan untuk pribadi saya mungkin bisa dipakai untuk orang lain juga kan gitu, diterapkan orang lain juga. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga pola makan, buah, sayur, kurangi nasi putih. Nah, kedua, dari pola makan, minum yang standar, tidak berkelebihan dan tidak kurang gitu. Ketiga, olahraga, jangan lupa setiap detik pun ya ada kesempatan olahraga, silahkan, tidak harus di lapangan luas, di tempat kecil pun bisa kita olahraga. Kalau memang niatan olahraga untuk kesehatan gitu, sehingga ya ini yang perlu dijaga. Ya, kesehatan perlu dijaga zaman sekarang ini. Jangan lupa, jangan abaikan kesehatan, itulah kehidupan. Wah, ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi tadi ternyata itu nih, jadi salah satu rahasianya Pak Made. Jadi kan Pak Made ini itu kan juga selain menjadi pimpinan, salah satu pimpinan juga di PPR Gianyar, itu juga menjabat sebagai pimpinan juga di DPK Perbarin Gianyar, dan juga sekarang baru saja dilantik itu menjadi Desa Adat Sukawati itu ya. Nah, gini Pak Made, kan setelah kita lihat nih cukup banyak sekali memimpin organisasi Pak Made ya gitu. Kami penasaran tuh Pak, kami sebetulnya Gianyar itu penasaran. Dari mana sih Pak Made berkecimpung organisasi, kok tiba-tiba kayaknya banyak sekali mengemban menjadi pimpinan organisasi gitu Pak Made? Iya. Sebenarnya dari dulu saya orangnya pendiam gitu ya. Saya sadar orangnya pendiam. Tidak banyak banyak bicara lah gitu. Namun karena mengetahui kelemahan seperti itu, kita kan harus melihat kelemahan kita apa sih, kelebihan dan kekurangan kita apa sih, SWOT-nya itu gitu. Sehingga mulai SMP gitu ya, mulai SMP saya sadar itu, mulai SMP sudah dipilih sebagai korti istilah koordinator kelas gitu ya, korti. Nah, di sana saya merasa, pendiam saya ini berdampak tidak bagus terhadap perkembangan proses kehidupan, karena kita harus berkomunikasi gitu. Nah, di sana saya baru mulai sadar bahwa menjadi korti itu harus kita banyak berbicara gitu. Nah, apa yang sebagai landasan banyak berbicara, kita harus berorganisasi gitu. Nah, setelah ikut berorganisasi, SMA ikut organisasi, terus perguruan tinggi, ikut sebagai ketua senat gitu, ya ketua senat, terus senat mahasiswa, bukan senat fakultas, senat mahasiswa. Terus berkelanjutan sebagai ketua Skoteruno gitu, ya di desa ketua Skoteruno, dan lanjut. Tetap berorganisasi gitu, berorganisasi. Nah, sampailah sekarang di desa adat dulu pernah juga menjadi perjuru desa adat sebelumnya gitu. Terus berlanjut menjadi akhir-akhir ini menjadi ketua Perbarindo, Perbarindo Gianyar gitu. Terus juga
ketua Pesemetonan di Gianyar gitu, Pesemetonan Bendesa Manik Mas di Gianyar. Nah, terakhir sekali ini yang ini baru sekali adalah menjabat sebagai Bendesa Adat Sukawati. Nah, bukan senang tidak senang gitu, bukan senang tidak tenang, tetapi inilah proses pemberdayaan, ya, proses pemberdayaan kehidupan. Kok rasanya kita nyaman berorganisasi gitu, ya. Payah tidaknya, beban tidaknya kan mindset gitu. Nah, karena hidup ini kan harus nganyah gitu. Hidup kita harus nganyah, bekal kita harus nganyah. Oke sih, bekal nganyah untuk ke depan, deposito masa depan kita adalah nganyah gitu. Tetapi harus disertai dengan deposito material kan gitu, harus seperti itu. Nah, kenapa saya berkecimpung di organisasi? Memang sih ada kaitannya dengan perbankan gitu. Ya, ada kaitan perbankan. Kita dipercaya di masyarakat untuk berorganisasi, dipercaya sebagai ketua suatu organisasi karena kan itu dipercaya. Dan kaitannya juga kita lembaga keuangan kan harus dipercaya gitu. Ya, dipercaya. Kaitannya lembaga keuangan PPR Gianyar, kita harus sebagai manajemen di sini kan harus dipercaya. Sehingga bank ini kalau manajemennya dipercaya, pengurusnya dipercaya, yang langsung prakteknya diterapkan di masyarakat, realitanya seperti itu, sehingga bank itu dipercaya gitu. Ya, bank itu dipercaya. Nah, keterkaitan dalam kepercayaan ini kita harus berani mengorbankan, ya, mengorbankan pikiran, mengatur waktu untuk bisa nganyah dan bisa menjalankan fungsi kita sebagai pengelola bank ini gitu. Nah, bagi saya tidak ada kerugian, ya, kita ikut berorganisasi. Pembelajaran hidup itu saya rasakan itu banyak sekali saya dapat pembelajaran mental dan lain sebagainya, pola pikir, pengalaman dan lain sebagainya adalah ikut berorganisasi. Karena berorganisasi ini adalah mengelola orang yang sudah barang tentu mengelola orang ini terdiri dari banyak pola-pola pikir dan keinginannya. Bagaimana kita memfasilitasi itu sehingga organisasi itu bisa berjalan. Nah, inilah yang saya terapkan, bisa jalanin. Nah, mudah-mudahanlah dengan berorganisasi ini ikut terlibat adat di Operbarindo, di Pasemetonan dan organisasi yang lain, menjadikan kita semakin dewasa. Ya, sehingga nantinya titik akhir hidup kita adalah cuman itu yang kita bisa bawa untuk menuju alam sana gitu. Nah itu kondisinya. Kalau tabungan deposito adalah ya mungkin warisan kita yang menerapkan. Tapi ini tabungan nganyah ini adalah yang kita bawa ke depan. Apalagi saya ya boleh dikatakan dengan proses kehidupan yang seperti itu, dengan usia yang seperti itu, ya inilah yang kita yang bisa kita bawa kemana nantinya gitu ya. Ya cuma itu yang bisa. Tabungan apa ya? Tabungan tabungan masa depan. Ya. Nah, gini juga Pak Made. Nah, kan Pak Made kan sudah lihat nih rekam jejak mulai dari SMP, dari SMP sampai dengan sekarang, wah cukup banyak sekali menjabat sebagai pimpinan gitu. Nah, sekarang kan juga selain juga sebagai direktur di PPR Gianyar, disampaikan sebagai ketua Pesemetonan, ketua DPK Perbarindo Gianyar, dan juga sekarang ketua Bendesa Adat. Nah, gimana cara ngatur tuh Pak Made, kan kayak cukup banyak sekali gitu rutinitasnya itu gitu Pak Made. Ya, dalam hidup ini kan tidak lepas daripada manajemen ya, manajemen kehidupan. Kehidupan pribadi pun ya harus kita manage hidup kita. Ya, ini hidup kita seperti tadi, kita harus tahu diri kita apa sih gitu. Dasar manajemen itu kan SWOT analysis ya. SWOT analysis,
kekuatan kita apa sih, kelemahan kita, ancaman dan peluang kita apa sih gitu. Dalam kehidupan apalagi berorganisasi, ini kan ada kehidupan keluarga, kehidupan organisasi, dan kehidupan perusahaan. Nah, dari sekian yang terjadi, bagaimana sih kita harus meminit itu semua? Ya, biar tidak ada benturan, tabrakan dan lain sebagainya, sehingga dari benturan, tabrakan, proses ini akan memunculkan stres kan gitu. Ya, mengurangi stres ini. Kita berorganisasi, kita nganyah, bari stres, korban diri sendiri jadinya, kan gitu. Nah, dalam meminit dini, kita sudah hanya punya waktu kan berapa, 12 jam. Ya. Tetapi dalam proses, dalam berorganisasi itu kan ada ininya, anggotanya gitu. Yang mana bisa didelegasikan, mana yang tidak bisa didelegasikan, ada skala prioritas di sana. Nah, kita harus tahu apa yang kita menjadi apa potensinya, kan gitu, skala prioritasnya apa sih, gitu. Nah, sehingga kita tidak harus semua kita kerjakan dari A sampai Z. Ya, dari nyapu sampai harus kita kerjakan. Sudah ada ininya itu, tupoksinya. Nah, ini yang penting. Tupoksinya ini yang penting. Katakanlah di Perbarindo ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua-ketua, kan gitu. Nah, itu kita libatkan semua bekerja. Tidak semua harus ketua yang mengerjakan. Nah, kalaupun itu dikerjakan oleh ketua, misalnya ya harus oleh ketua, bisa kita delegasikan kepada yang lain kalau itu acaranya, waktunya bersamaan gitu. Nah, disinilah pentingnya kita dalam struktur organisasi itu memahami tupoksinya sehingga saling mendukung semuanya. Nah, kalau misalnya kita semua harus hadiri dari sekian organisasi yang ikuti kan ya stres sendiri jadinya. Nah, bagaimana kita memanajemen administrasi, memanajemen waktu, dan memanfaatkan struktur yang ada. Nah, kalau itu sudah bisa kita terapkan gitu, kita sadari dan kita pahami bersama-sama, kita komunikasikan bersama-sama, saya kira itu bisa terlaksana. Nah, saya sekarang ini jujur coba menerapkan itu, mampu nak gitu. Dengan adanya jabatan sekarang niki yang dimandatkan oleh masyarakat menjadi bendesa ini yang sudah barang tentu sangat kompleks sekali gitu. Iya, betul. Ya, sangat kompleks sekali. Saya coba jalanin ini. Kuat nak, bisa nak gitu. Ini kan jangka waktunya bukan pendek, 5 tahun gitu. Sehingga semuanya berjalan. Satu sisi Perbarindo bisa berjalan, satu sisi Pesemerton bisa berjalan karena juga ada organisasinya di sana. Bank juga harus ini, kehidupan kita kan harus memang secara prioritas utama itu kan di bank sebenarnya. Ya, di bank sebenarnya karena ini kehidupan. Nah, kedua masalah bendesa. Nah, karena ini tidak lepas itu. Kehidupan itu harus kita skala prioritas dan kehidupan ini harus kita manage semaksimal mungkin, tidak mengalahkan yang lain. Nah, semasa dipercaya untuk menjadi direktur di BPR Gianyar. Nah, intinya kita harus bisa memanage dan tahu SWOT kita, bagaimana kita memanajemen struktur yang ada. Itu kunci. Kalau itu sudah bisa kita terapkan, saya kira itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Karena ini gayung bersambut semua gitu. Ya, organisasi jalan, secara kelembagaan di perbankan jalan. Karena tidak bisa lepas ini. Iya. Karena bank itu percaya karena kepercayaan. Bank itu bisa berjalan karena masyarakat. Ya, kan itu karena masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, bagaimana bank itu bisa jalan? Ini saling sinergi semua. Nah, ini yang coba kita terapkan, dan sinergi ini semua harus sama-sama menguntungkan kan gitu. Secara ekonomi kita merasa jalan, diuntungkan, secara kelembagaan proses sosial bisa berjalan. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya
kita bisa saling bersinergi. Oh, tuh. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi kan poinnya itu adalah bagaimana kita manajemen waktu, manajemen SDM juga, terus menentukan skala Iya. prioritas dan juga SWOT analisis tuh. Itu tuh cara mengaturnya menurut Pak Made. Nah, terus selain itu juga Pak Made, nah tadi kan udah bilang ada kehidupan keluarga. Iya. Nah, terus pasti kan kadang-kadang ya agak sedikit bentrok kan namanya. Biasanya itu kan kehidupan pribadi dan juga kehidupan organisasi. Iya. Itu pasti kan kadang-kadang bisa kayak ibu, bisa kayak istilah Pak Made. Jarang bapak ada di rumah segala macam gitu komplain. Nah, itu Pak Made pernah nggak ada kayak gitu atau mungkin gimana juga cara Pak Made biar ngasih pemahaman ke keluarga di rumah gitu Pak Made? Benar-benar. Artinya hidup kita itu kan yang utama itu kan keluarga. Iya. Ya, utama itu keluarga. Kalau sudah keluarga berantakan kemanapun kita pecah dah pikiran ini kan gitu. Benar. Sebelum saya menjabat apapun itu ya dari organisasi Perbarindo, baik di Pesemetonan dan di Bendesa sekarang dan yang lain, saya pasti koordinasi dengan istri ya, dengan istri, dengan anak-anak. Nah, setuju nak dia kalau bapak menjadi seperti ini gitu, misal seperti itu, dengan beberapa pemahaman. Kembali apapun tuh bentuknya kan mengkomunikasikan, di samping mengkomunikasikan memberikan pemahaman. Ya, kalau sudah itu kita sampaikan pada keluarga, sampai saat ini semuanya didukung gitu. Ya, semuanya didukung karena apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya kita ikut terlibat dalam organisasi ini itu dan nganyah dan lain sebagainya. Kita pahami dia. Kalaupun ada satu sisi dia hobinya tidak ke sana, karena sama-sama kita mempunyai hobi masing-masing, kan gitu. Kita pahami dia, kita ngertikan dia. Setelah itu dia tidak ada masalah gitu. Dan semuanya didukung. Kalau saya sekarang ini sekian jabatan, ya semuanya didukung gitu. Nah, apa yang terbaik untuk Bapak jalankan Pak gitu. Istri juga seperti itu, jalankan Pak. Mungkin takdir Pak harus begini, takdir Pak harus ngayah gini, ngayah gitu. Jalanin Pak gitu. Anak-anak juga seperti itu. Kalaupun di satu sisi ada saatnya ngumpul sama keluarga. Nah, itu kan bisa skala prioritas seperti tadi. Kalau tidak sekarang, misalnya besoknya. Kalau tidak pagi, siangnya, atau malamnya. Kan bisa aja kita ngumpul. Namanya kita satu keluarga. Sampai saat ini semuanya mendukung. Termasuk adik-adik, keluarga, ipar, semua mendukung semua. Inilah yang membesarkan hati saya untuk bisa maksimal ya ikut dalam proses ini ini dalam kehidupan ini baik organisasi maupun di kelembagaan. Ya, berarti itu adalah komunikasi yang baik dan harmonis gitu. Biar sama-sama harmonis juga keluarga dan juga organisasi. Nah, Pak Made tadi kan sudah ceritakan tuh bagaimana intinya cara mengkomunikasikan tuh dengan keluarga bisa kepentingan keluarga juga dan juga organisasi lembaga itu harmonis gitu. Nah, Pak Made saya pengen tanya nih, pernah nggak ada misalkan Pak Made kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung dicalonkan gitu, Pak Made dicalonkan kan jadi misalkan ketua DPK Perbarindo Pak Made, ketua DPK ketua Bandesa Adat Pak Made. Pernah nggak ada rasa kayak misalkan satu kayak ngekoh atau mungkin kepikiran tuh nanti bisa nggak saya mengembang job ini ya gitu? Pernah nggak ada rasa kayak gitu? Ya begini, semua yang saya pegang sekarang ini ya pegang dari dari Perbarindo, Pesemetonan, Bendesa, pada awalnya tidak ada pikiran sedikit pun ke sana gitu. Tapi ada pikiran sedikit pun ke sana. Itu semuanya mengalir gitu. Lalu Perbarindo, saya nggak tahu saya dikandidatkan menjadi ketua Perbarindo. Mungkin teman-teman beberapa kali nggak jadi rapat, saya nggak hadir gitu. Nggak hadir. Tahu-tahu pada saya hadir langsung di boleh dikatakan
dipilih langsung gitu. Yeah. Saya tidak dapat mengelak apa-apa gitu. Secara aklamasi udah di sana. Yeah. Akhirnya saya berpikir pada waktu itu saya tidak ada niatan, ya tidak ada obsesi untuk itu. Apalagi berkompetisi tidak ada gitu. Akhirnya karena kita ya sama-sama istilah Bali dalam satu banjar, itu Perbarindo itu kan banjar. Masa kita ayah negen terus kita tidak nganyah gitu, seperti itu kan gitu. Masa raga kan kita aja di ini kan orang lain aja payah mengurus kita, maka kita tidak mengorbankan diri juga untuk nganyah gitu. Akhirnya ya dengan beberapa jam saya berpikir di sana untuk ya tidak gitu. Tidak bisa mengelak gitu. Akhirnya akhirnya saya ikuti, maulah nganyah karena menghargai teman-teman yang ya berusaha untuk saya menjadi ketua Perbarindo. Demikian juga di Pasemetonan. Nah, Pasemetonan ini dulunya saya di pengurus pusat gitu, pengurus pusat. Terus saya maunya mundur dalam artian inilah biar diganti ke orang lain gitu, karena sudah lama nganyah juga gitu. Nah, generasi yang masih muda dan lain sebagainya. Akhirnya saya sudah tidak mau dicalonkan lagi gitu. Saya mau calonkan lagi. Begitu ada rapat pertemuan gitu, rapat pemilihan. Nah, saya lihat itu tidak ada nama saya, akhirnya sudah seneng gitu. Tahu-taunya salah satu ketua, khususnya karena saya dikirim dari Kecamatan Sukawati, mengganti itu semua. Ya, mengganti. Akhirnya nama saya diperlihatkan oleh saya, dengan saya itu tidak ada nama saya. Pada ini ya udah clear. Akhirnya itu diganti gitu. Akhirnya nama saya muncul. Akhirnya tidak terduga namanya muncul. Nah, begitu muncul nama saya ada Sukawati ini, saya itu tidak boleh protes lagi gitu. Akhirnya begitu. Akhirnya muncul dah. Nah, gitu. Nah, begitu saya terpilih, itu dipilih oleh semua kecamatan secara aklamasi. Ya cuman satu yang ragu kemarin itu karena mungkin entah gimana gitu. 6 kecamatan itu gitu. Akhirnya saya mundurkan diri gitu, tidak mau lagi. Akhirnya semua kecamatan mau gini, mau memboikot gitu. Memboikot dalam artian kalau Pak Made tidak mau, saya semuanya akan menaruh buku nggak mau menjadi pengurus kecamatan. Kalau Pak, nah itulah masalahnya. Akhirnya apa? Kan ewo lagi gitu. Masa saya harus ya egois pada diri saya, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan Pasemetonan gitu. Nah, di sanalah luluh lagi gitu. Ya 2 kali dah luluh dengan cara seperti itu. Mungkin teman-teman tahu kelemahan saya gitu. Akhirnya lama itu terjadi ini, ya luluh lah lagi. Akhirnya saya nganyah gitu. Nganyah. Dan itu sudah kepikiran nggak ini lagi ya, nggak ikut lagi terlibat. Itu maunya ingin ya istirahat, santai kan gitu. Nah, terus sama juga seperti Bendesa di sini, pemilihan Bendesa gitu. Nah, saya sebenarnya ada niatan, tidak ada obsesi, tidak ada pikiran berkompetisi menjadi kandidat Bendesa gitu. Nah, namun karena setelah beberapa ini terus dicari oleh beberapa tokoh masyarakat termasuk Klian Adat sebagai tokoh, bukan mewakili Klian Adat, tokoh sebagai tokoh masyarakat banyak mendatangi, bagaimana saya sendiri mengorbankan waktu untuk ngayah di desa, obsesi untuk menjadi pimpinan apapun enggak. Kalau saya itu di organisasi dengan air mengalir aja, jadi apapun oke, kalau memang itu dikehendaki gitu, itu dikehendaki. Nah, karena saya menghormati kehendak dan keinginan penghormatan boleh dikatakan dari krama, dari masyarakat, karena restunya dari sana gitu. Saya tidak pernah berpikir saya harus jadi ini, saya harus jadi itu, tidak pernah berpikir seperti itu. Kalau krama menghendaki masyarakat
umum mengendaki seperti itu, mungkin didengar, dilihat, dan entah sebagaimana ini restu semua dari semuanya itu saya jalanin gitu, saya jalanin. Nah sehingga saya tidak punya visi misi menyampaikan harus sebagai kandidat, enggak. Ya enggak. Nah karena dalam kapasitas menjalankan organisasi itu, karena dikehendaki, berbalik jadinya. Karena dikehendaki, didaulat seperti itu, akhirnya saya menjalani apa yang keinginan daripada Kramo. Walaupun belum tentu kita bisa menjalani 100% gitu, 100%. Nah, karena kita kan ada keterbatasan dalam memimpin suatu organisasi apapun bentuknya. Nah, katakanlah seperti di perbankan, itu bilang seperti itu. Kan belum tentu kita bisa memfasilitasi 100% keinginan karyawan, belum tentu. Tetapi di satu sisi kita mempunyai satu manajemen yang kira-kira kembali ke dalam skala prioritas, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan perusahaan, sesuai dengan skill yang dimiliki oleh semua komponen stakeholder gitu. Nah sehingga semua itu harus berjalan seiring dan sejalan gitu. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Kenapa sih ikut terlibat berorganisasi dengan sekian banyak organisasi? Obsesi seperti tadi tidak ada gitu, tetapi berjalan dengan sendirinya, dititahkan seperti itu, akhirnya kita menghormati. Itulah kelemahan saya. Kalau orang sudah, ya katakanlah Pak Demon ini, Pak Demon apalagi, kapan lagi, kalau tidak sekarang, ya harus kita membangun desa dan lain sebagainya, harus kita lebih lebih berkolaborasi lebih daripada sebelumnya. Nah kalau sudah seperti itu, kalah ada saya gitu. Kalah ada saya, ya karena seperti tadi saya selalu menghormati keinginan orang. Masalah jadi dan tidak jadi urusan beliaulah di sana. Karena selalu keinginan kita harus kita kombinasikan dengan keinginan Kramo, dalam artian anggota organisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata berarti memang kayak karismatik gitu Pak Made, makanya bisa ditunjuk gitu jadi sekian beberapa ketua gitu. Nah, terus gini Pak Made kan anggaplah sudah sampai dengan tahap ini Pak Made ya, kita sudah tahap memimpin cukup banyak organisasi. Nah, apa yang Pak Made rasakan itu? Karena kan setelah Pak Made menjabat cukup banyak organisasi, apa yang Pak Made rasakan? Terus apa yang Pak Made kira-kira, oh saya belajar ini, saya bisa belajar ini, saya juga merasa seperti ini loh karena menjabat ini, itu Pak Made. Dalam kehidupan yang pertama kita harus upayakan apapun tuh kondisi bentuk kehidupan, proses kehidupan, baik berorganisasi, sosial masyarakat, keluarga, kita kan hanya kita harus mengejar rasa syukur. Ya, kalau kita udah rasa syukur, kita panjatkan gitu, katakanlah kita rasakan gitu, saya kira semua itu akan bisa kita laksanakan. Syukur, kita diberikan proses pembelajaran, tantangan, hambatan. Kalau tidak ada tantangan, ya kapan kita akan mendewasakan diri? Kalau tidak kasih hambatan, kapan kita bisa melaju? Nah, di dalam proses sampai sekarang ini bukan semulus apa yang mungkin orang lihat, yang dipikirkan, banyak tantangan-tantangan. Ya, baik di perbankan dengan adanya COVID ini, di organisasi Perbarindo, baik di pesemetonan, pasti ada tantangan-tantangan. Dan kehidupan saya dari dulu itu banyak tantangan juga. Ya, orang melihat wah sekarang ini seperti ini gitu, tapi tidak lihat tantangan, apalagi merasakan. Nah, yang mendewasakan saya ini adalah proses tantangan, hambatan, permasalahan yang saya alami sekian puluh tahun ini. Nah,
sekarang bersyukur kalau tidak ada tantangan, hambatan sebelumnya, permasalahan sebelumnya, saya tidak tahu jadinya. Sehingga sering sekali kita berpikir pada zona nyaman aja. Pada zona nyaman berarti tidak berani dengan tantangan. Kalau kita berani berproses dan kehidupan, mampu kita memiliki sejarah dalam hidup, ya, mampu kita memiliki bekal dalam hidup, kita harus berani berproses, dan proses inilah yang menempa kita dengan tantangan, hambatan, dan lain sebagainya, mendewasakan kita. Pada intinya nantinya, inilah kehidupan. Kita simpul, inilah kehidupan. Mungkin saya dengan Pak Yoga beda prosesnya, kan itu, beda prosesnya. Tidak harus sama gitu. Proses saya seperti ini, anak-anak seperti ini, keluarga lain seperti ini, karena semuanya memiliki ya jalan hidup tersendiri. Hasil akhirnya setelah kita yang meninggal, itulah hidup kita. Ya, sukses dan tidak suksesnya, itulah hidup kita. Kita tidak harus sama memaksakan keinginan saya seperti ini, keinginan ke saya aja sebagai orang tua memaksakan anak seperti itu, nggak boleh begitu gitu. Nah, karena dia berproses, dia punya karma tersendiri. Nah, kalau kita sadar punya karma tersendiri, yuk berikan kebebasan berekspresi, ya, kebebasan berekspresi. Karena saya alami seperti itu, saya tidak pernah dibatasi oleh orang tua menjadi apa dan bagaimana, tidak pernah dibatasi, sehingga pembelajaran sangat luar biasa di sini. Sehingga sampai saat ini yang saya mampu persembahkan. Ya, itulah pengalaman. Pengalaman adalah guru utama, memberikan pembelajaran dan pengetahuan. Kalau tidak kita, nah seperti saya katakan tadi, kalau kita tidak berani menghadapi dan tantangan hidup, kapan kita akan lulus dalam kehidupan? Tidak akan mungkin. Nah, inilah setelah kita dewasa nanti, setelah tua misalnya, bahwa kita mempunyai suatu sejarah hidup, bahwa kita sudah lulus dalam hidup gitu. Ya, hidup organisasi, bermasyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Tanpa itu kita akan pernah kita dewasa. Selalu akan kita takut dalam kehidupan. Sepanjang kita takut dalam kehidupan, kita gagallah hidup kita. Jangan pernah takut akan kehidupan, yang termasuk juga tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itu. Wah, ternyata selama proses ini intinya sampai dengan merasakan pendewasaan diri itu dia lebih bersyukur gitu, karena dikasih banyak pembelajaran menempa diri. Nah, terus tadi kan Pak Made bilang ada proses tuh. Saya pengen tahu, ada nggak dalam proses itu satu atau dua hal kayak pengalaman Pak Made kayak berpikir, misalkan satu mungkin misalkan pernah nyesel, atau mungkin kedua mungkin kayak sesuatu tantangan yang besar banget kayak pikiran gitu. Pernah gitu Pak Made dalam proses tersebut gitu? Kekecewaan itu pasti ada. Ya. Rasa pesimis itu pasti ada. Itu manusiawi, ya. Itu manusiawi. Itulah kehidupan, itulah manusia. Pernah terjadi sekitar tahun 96-97 gitu, prosesnya itu saya tidak sebut kenapa seperti itu. Kok saya sudah berjuang sedemikian rupa dengan tulus dan ikhlas, kok ada pembelajaran seperti ini, tantangan berat seperti ini, anak-anak masih kecil, pekerjaan itu masih amburadul pada waktu itu gitu. Nah, sehingga saya berpikir, bisa nak saya akan menghidupi anak-anak saya nanti? Bisa nak saya hidup? Nah, tetapi pada waktu itu prosesnya, katakanlah, mungkin beberapa bulan, ambil ini juga tidak berhasil, ambil itu tidak berhasil. Nah, karena kita sudah punya obsesi untuk bahwa kita harus maju, kita harus berani, kita harus hadapi, kita harus bisa. Nah, ini kekuatan inilah Tuhan memberikan saya, katakanlah dalam hidup saya kelebihan gitu. Saya harus berani berproses, berani menghadapi tantangan. Saya harus sukses gitu, harus bisa gitu. Akhirnya dalam proses seperti itu, pelan-pelan kebesaran hati itu, semangat itu muncul.